dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memahkotai 9 hari novena Roh Kudus dengan perayaan Pentakosta kepada kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita memberi kuasa untuk mengampuni dosa orang atau menyatakan dosa orang tetap ada. Dan kiranya yang selayaknya kita hayati dan sebarluaskan dalam kehidupan kita harian, yakni kata mengampuni dosa orang. Sebagaimana sering kita doakan setiap hari dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Pertanyaannya, mampukah kita mengampuni saudaraku yang telah menyakiti hati atau telah, kalau dalam keluarga, suami istri selingkuh? Hari raya Pentakosta sering juga disebut sebagai hari pendirian gereja. Kristus yang diwartakan dalam Kisah Para Rasul hari ini mengajak Anda dan saya sekalian untuk mawas diri dan dengan cermin peristiwa penganugerahan Roh Kudus kepada segenap umat Allah. Kita mendengar
Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Para Rasul ayat terakhir. Maka dalam peristiwa Pentakosta ini diberitakan bahwa di Yerusalem berkumpul aneka suku dan bangsa yang ada pada waktu itu. Para rasul, orang-orang Galilea, berbicara dengan bahasa mereka sendiri, dan orang-orang lain dapat mendengarkan pembicaraan para rasul dalam bahasa mereka sendiri. Padahal tidak ada penterjemah, sebagaimana sering dilakukan dalam masa kini kalau ada aneka pertemuan dari berbagai aneka bangsa di dunia ini, pasti ada penterjemah. Sungguh merupakan mujizat besar pada peristiwa Pentakosta ini, di mana aneka suku dan bangsa yang berlainan satu sama lain dapat saling memahami dan mengerti dengan baik melalui bahasa. Bahasa memang menjadi sarana komunikasi, dan menurut saya bahasa komunikasi yang paling canggih dan paling ampuh dan mudah dimengerti adalah bahasa tubuh. Maka marilah saudaraku, kita mawas diri perihal bahasa tubuh yang mempersatukan kita semua. Bahasa tubuh memang sungguh mempersatukan, dan itu membahagiakan. Untuk itu kiranya saya mengingatkan orang tua, bapak, ibu, para suami istri dapat sharing pengalamannya perihal bahasa tubuh ini, yaitu pengalaman ketika sedang Anda sebagai suami istri memadu kasih alias setubuh, di mana terjadi kesatuan tubuh dan mungkin tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulut Anda, melainkan perasaan hati dan jiwa bahagia yang sulit dibahasakan dengan kata-kata. Bahasa tubuh tidak lain adalah gerakan anggota tubuh sebagaimana juga dilakukan oleh saudara-saudari kita yang bisu tuli, yang gagap, misalnya dengan geleng kepala, mengangguk, keripan mata atau lirikan mata, sentuhan dan seterusnya. Saudaraku, kalau Anda tidak percaya pergi ke luar negeri, tidak bisa berbahasa apapun, pakailah bahasa tubuh. Dengan bicara gagap tuli pasti bisa masuk. Semua orang tahu dengan bahasa tubuh. Ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Maka dalam berbahasa tubuh kiranya orang sungguh berkomunikasi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap tubuh. Dalam bahasa tubuh ini menurut saya rekan-rekan perempuan, khususnya para ibu, juga memiliki pengalaman yang sangat mendalam dalam berkomunikasi dengan anak kandungnya sendiri ketika masih bayi, belum bisa berbicara. Bahasa tubuh juga menurut saya sungguh merupakan komunikasi kasih yang dijiwai oleh cinta kasih, karena cinta kasih sebagai anugerah Allah. Itulah kiranya yang juga menjiwai
mereka yang berkumpul pada hari raya Pentakosta di Yerusalem pada waktu itu, sehingga mereka saling memahami dan mengerti dan sungguh-sungguh menjadi saudara-saudari yang sejati. Maka dengan ini saudaraku, Anda dan saya, kita semua diajak dan diingatkan yang beriman kepada Yesus Kristus untuk membangun, memperdalam hidup persaudaraan atau persahabatan sejati, meskipun kita ini nyatanya berbeda satu sama lain. Beda usia, beda pengalaman, beda pekerjaan, beda panggilan hidup atau pilihan hidup, dan seterusnya. Marilah kita hayati apa yang sama di antara kita secara mendalam dan handal, sehingga apa yang berbeda antara kita berfungsional, memperteguh dan memperkuat persaudaraan atau persahabatan sejati, persahabatan kita. Apa yang sama di antara kita antara lain sama-sama manusia, ciptaan Allah, gambar atau citra Allah, sama-sama beriman, sama-sama mendambakan hidup damai sejahtera, selamat dan berbahagia lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, fisik maupun spiritual. Itulah yang ditegaskan, dikatakan oleh Yesus bacaan Injil hari ini. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka dengan anugerah Roh Kudus yang telah kita terima, kita diutus untuk senantiasa mewartakan damai sejahtera dalam dan melalui cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun. Sekali lagi, senantiasa membawa damai. Mengapa? Karena masing-masing dari kita telah menerima kasih pengampunan Allah secara melimpah ruah melalui orang tua kita, saudara-saudari kita yang kelihatan. Maka marilah anugerah ini kita hayati dan kita sebarluaskan agar terjadilah perdamaian sejati antar kita dalam kehidupan maupun kerjasama dimanapun kita berada. Perihal hidup dalam perdamaian atau persaudaraan ditegaskan kembali oleh Paulus bacaan yang kedua, mengingatkan kita semua, yaitu kebersamaan kita sebagai paguyuban orang beriman kepada Yesus Kristus ini sering disebut sebagai tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus itu sendiri. Dengan sederhana dan indah sekali Paulus mengingatkan Anda dan saya dengan contoh tubuh kita yang memiliki banyak anggota tetapi satu tubuh, untuk mengajak kita semua agar kita hidup dalam kesatuan dan persaudaraan sejati. Dalam suratnya Paulus mengingatkan bahwa anggota tubuh yang kelihatan dan tidak pernah menyakiti menurut saya adalah leher. Dan leher berfungsi sebagai jalan makanan, minuman maupun udara segar dari mulut menuju ke perut. Yang menarik adalah
leher, tidak pernah mengkorupsi apa yang lewat. Apa yang diterima langsung atau segera diteruskan kepada yang berhak. Ia sungguh jujur, disiplin, rendah hati, dan tidak pernah mengeluh maupun menyakiti. Maka marilah di hari Pentakosta ini kita meneladan leher sebagai umat Allah, sehingga kebersamaan hidup kita sungguh dalam damai, sejahtera, dan aman sentosa. Tuhan memberkati. Kita